Kami ini kan 3 bersaudara, semua perempuan, Bun. Papa tuh selalu bilang waktu kami kecil-kecil, perempuan-perempuan kalian harus pinter dan kalian harus bisa jadi orang yang mandiri. Namun terkadang kehidupan tidak seideal itu. Bisa saja ayah atau suami meninggal duluan, atau sakit, atau nggak bertanggung jawab, pergi dan sebagainya. Terus kamu gimana? Dari kecil Mbak Oki ini selalu jadi teladan yang baik. Apa pesan nasihat dari Mbak Oki untuk adik-adik? Kehidupan kita kan nggak seindah seperti orang-orang lihat. Semua orang kan pasti ada kesedihan, ada air matanya masing-masing. Semua orang ketika melakukan sesuatu pasti ada alasannya kan, pasti ada yang melatar belakanginya kan. Jadi kita dengerin dulu aja apa-apa. Mungkin nangis 7 hari pada saat itu, Bun. Ya namanya manusia biasa ya, shock gitu. Kita menjalani kehidupan ya tenang aja gitu. Apapun yang senang, sedih, ya itu proses kehidupan yang harus dilalui dan harus dilewati gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Maya Al TV, dan bintang tamu kali ini adalah ustazah muda yang mengawali karir sebagai pemeran utama film Ketika Cinta Bertasbih. Kemudian mengembangkan talentanya menjadi penulis, presenter, produser film, dan juga pendakwah. Dia adalah kakak dari Ria Ricis, dan ini dia panggilannya adalah Ustazah Oki Stiana Dewi, atau panggilannya Mbak Oki. Oki. Iya, Oki aja ya. Mbak Oki lah, gak enak. Bisa aku di Oki. Nah, fun fact ya guys, ternyata aku bersama Mbak Oki ini punya kesamaan. Kita sama-sama pernah sekolah di sastra Belanda Universitas Indonesia. Beda generasi ya, Bun? Beda generasi, bedanya dia lulus sarjana sastra Belanda kan. Aku gak lulus, aku pindah ya kan. Pindah ke komunikasi. Pindah ke komunikasi UI. Ternyata Mbak Oki ini pernah juga ngelamar pengen daftar sekolah komunikasi, tapi pilihan pertama komunikasi. Pilihan pertama komunikasi, pilihan kedua sastra Belanda. Sama banget. Sehati kita, Bun. Cuman akhirnya aku tahun depannya ngulang. Pasti bener-bener pengen tetap penasaran komunikasi di kenapa sih kok kayak susah banget masuk gitu kan? Iya benar. Akhirnya masuk sih aku. Ya, aku bertahan. Kenapa nggak pindah? Karena aku pikir nggak apa-apa, aku selesai dulu aja, nanti S2-nya baru aku ambil yang aku suka gitu. Ya gitu. Iya. 4 tahun belajar sastra Belanda, jujur. Ya Allah, jujur jangan ngetes, Bun. Udah lupa. Enggak, maksudnya kita ini belajar bahasa Belanda yang nggak dipakai lupa ya. Ya, bahasa itu kalau kita nggak pakai, kalau ada partnernya kita bakalan lupa. Walaupun kalau secara teks kita bisa baca, cara pronunciation-nya kita bisa, tapi kan kalau untuk arti-artinya kan kita lupa kan. Coba yang 4 tahun. Ya Allah, Bunda. 4 tahun. Goedemorgen, hoe gaat het met jou? Ik ben apa? Goed. Ik ben kan? Ik ben goed. Ik ben kan ya? Ik ben goed. Alles goed. Ya, alles goed. Alles goed. Tuh kan, naam kan jadi aku. Alhamdulillah. Belajar bahasa Arab. Kok jawabnya bahasa Sekarang lagi banyak bahasa Arab soalnya. Lebih gampang mana, bahasa Arab atau bahasa Belanda? Semua bahasa itu gampang kalau kita praktek, kita sering dengar, kita sering ngomong, itu semua bahasa tuh bisa. Cuman karena kita nggak pernah punya partner, kan orang Belanda kan jarang kan. Orang kan rata-rata ngomongnya bahasa Inggris, jadinya ya akhirnya ya jadi lupa. Tapi bukan berarti ilmu itu nggak ada manfaatnya. Karena bagaimanapun juga di dalamnya kan namanya sastra itu kita belajar puisi, kita belajar drama, kita belajar menterjemah. Itu ilmu-ilmu itu ternyata bermanfaat untuk ilmu-ilmu berikutnya, Bunda. Gitu. Jadi kayak sekarang kalau aku nggak sabaran sih. Iya, setahun pertama gini, ini aku belajar apa ya? Belajar bahasa doang ya? Kayaknya aku mesti daftar UMTN lagi nih kayaknya sih. Enggak, di tahun-tahun berikutnya kita belajar drama itu kayak gimana sih, aku belum sampai itu gimana sana sih, ya. interpretasinya. Jadi kayak sastranya kita bahas gitu. Sastra kan universal kan? Iya. Aku belum sampai ke sananya, benar-benar kayak masih awal-awal, masih tahun pertama kan. Jadi masih bahasa Belandanya dulu. Iya, betul. Seru sih sama lulusan UI nih. Nah, sebagai seorang pendakwah, Mbak Oki ini nggak lolos juga dari hujatan netizen ternyata. Alhamdulillah, Bun. Iya, dari mulai cara berpakaian, sempat diserang mempromosikan film, sempat dikritik. Itu kenapa tuh?
Waktu itu kan aku syuting di Trans TV Sahabat Cantik, jadi aku pakai kayak jaket gitu, kayak jaketnya anak muda gitu. Jadi kan aku pakai baju kerudung panjang tetap, tapi pakai jaket. Jadi mungkin kelihatannya kayak kok kerudungnya jadi pendek gitu. Ya gitulah, biasalah. Tapi nggak apa-apa, aku sih ketawa-ketawa aja, senang-senang aja. Artinya kan ditonton. Iya. Alhamdulillah. Wow. Soalnya jaketnya unik Bun, aku beli di situ lucu, jaketnya jaket denim gitu, lucu. Gitu. Itu sampai ada yang salah satu seorang artis Indonesia yang sampai di akhir buka jilbab dan dia ngomong gini, gue pakai gaya jilbab gini gue salah, gue pakai jilbab gini gue salah, mendingan gue lepas aja deh daripada supaya salah. Udah gue bagus-bagus pakai jilbab, gue salah-salahin juga gitu. Sampai gue ketawa gitu ngeliat dia komentar, lucu juga ya gitu loh. Iya. Jadi orang Indonesia ini memang senangnya tuh kayak mengkritik ya. Ya sayang sih, karena kan memperhatikan banget kan. Jadi aku nganggapnya ya udah gitu. Gak apa-apa sih Bun. Padahal kalau aku bilang stylish banget kalau misalnya pakai jaket kan kekinian banget. Karena waktu itu aku menyesuaikan programnya. Programnya itu adalah program yang judulnya Sahabat Cantik. Jadi kita tuh pergi ke tempat-tempat restoran, kita pergi ke tempat-tempat yang seru-seruan untuk kayak perempuan-perempuan gitu. Jadi aku pikir ini ada jaket lucu denim nih, jadi kayak lebih stylish kan. Jadi aku pakai, nah kayak gitulah intinya. Aku pernah ngimpi ketemu seorang nabi. Aku nggak perlu ngomongin nabi siapa ya. Jadi pada saat itu dia datang ke rumah. Dia pakai jaket kulit, rambutnya kayak di style gitu. Sementara aku taunya kan image-nya dia gondrong gitu rambutnya. Habis itu aku cuma bilang gini, wah ini nabi gue nih, keren banget ya dandanannya, kekinian banget. Aku tuh sempat ngomong gitu di ngimpi itu ya. Jadi bener-bener kayak yang buat aku, wah berarti dia mengikuti zaman sekarang, bukan yang kayak jubah-jubah putih yang zaman itu gitu loh. Jadi aku pernah ngimpi seperti itu dan itu buat aku menyenangkan karena wah ini baru nabi gue nih. Jadi kita ngobrol tuh dengan stylenya dia yang seperti itu. Ya kadang-kadang kalau dalam cara dakwah, aku kan dakwah tuh ke beda-beda orang ya, maksudnya ada yang di perkampungan, ada yang di ibu-ibu. Kelas ibu-ibu juga kelasnya kan beda-beda kan. Ada ibu-ibu yang aku nggak mau loh kalau ngaji di masjid, aku maunya di hotel dan private mereka aja gitu. Atau anak-anak muda juga kebagi-bagi kan. Ada anak-anak muda yang udah ngaji, ada anak-anak muda yang masih awal, dan aku berusaha untuk menyesuaikan supaya apa? Supaya diterima dulu. Kalau kita udah diterima, jadi anak masuk Jadi nyesuaiin siapa nih audiens aku, siapa nih sebetulnya. Iya, nggak bisa kita hantam rata, harus kita harus jadi teman buat dia dulu sih. Dia nyaman sama kita, jadi kita bisa ngomong pelan-pelan untuk masuk ke dia gitu. Karena sebagai orang penasihat spiritual yang membangun spirit-spirit yang di dalam itu kan memang harus dekat dengan mereka yang membutuhkan pertolongan kan. Iya. Kan ibaratnya orang-orang yang mencari spiritual, mencari ilmu tentang Tuhan itu kan orang-orang yang sebenarnya jiwanya tuh pengen ditolong lah gitu. Iya, ya kan? Iya betul. Seandainya nih ada seorang gay datang ke Mbak Oki, terus gay itu laki-laki kan? Gay. Laki-laki yang suara laki-laki. Iya, pokoknya gay. Mau laki-laki, suka laki-laki atau perempuan, atau dia transgender. Aku harus jadi temennya dulu, kan aku pernah ngajar di penjara, Bun. Aku pernah ngajar Quran di penjara, sampai hari ini kita masih meneruskan program untuk ngajar. Kalau dulu aku ngajar sendiri langsung, kalau sekarang karena udah banyak tim, jadi sekarang tim yang ngajar di sana gitu. Dan di penjara itu kan kasusnya macam-macam, gitu. Dan mereka kan cerita masuknya karena apa gitu. Dan ada juga beberapa teman yang karena udah berbelas-belas tahun di penjara, akhirnya kan begitu juga. Ya kita harus, semua orang ketika melakukan sesuatu pasti ada alasannya kan, pasti ada yang melatar belakanginya kan. Jadi kita dengerin dulu aja apa-apa. Buat dia ngerasa nyaman, cerita sama kita, buat dia percaya. Kita bukan sesuatu yang ditakuti, kita bukan seseorang yang menghakimi dan menyalahkan dia. Dengan dia nyaman, kita bisa jadi sahabat untuknya gitu. Kalau kita jadi sahabat untuknya, dia percaya sama kita, jadi kita bisa ngomong apapun sama dia gitu. Seandainya salah satu di pesantren Mbak Oki ada yang seperti itu, apa yang harus dilakukan? Aku akan panggil, kita akan ngobrol, dan aku akan tanya dulu, kalau percaya sama aku, tanya dulu. Aku tanya sama dia kenapa? Karena kan memang banyak ya di beberapa pesantren itu memang adalah bukan semua ya, jangan berpikir pesantren itu sesuatu tempat yang nggak baik hanya karena satu kasus gitu. Adalah beberapa cerita yang memang pada akhirnya melakukan tindakan asusila misalnya gitu dengan sesama jenis misalnya. Biasanya kan dipanggil dulu dan nggak boleh depan banyak orang. Kita harus panggil dulu dan kita harus dengerin kenapa. Mungkin dia punya masa lalu yang perlu ditolong. Nah setelah itu orang-orang begini kan harus ditolong, dipanggilin dong ahlinya untuk bisa nolong dan bisa nyembuhin gitu.
Banyak kok Bun, beberapa kasus-kasus kayak gitu kita nggak bisa. Nggak, soalnya ada temen soalnya yang bilang gini yang, pasti. gue nggak mau, itu orang bawa ke kerusakan nanti begini-begini. Jangan. Aku diajarin sama guruku, Oki, setiap kali kamu dakwah, kamu harus pandang setiap orang dengan pandangan penuh kasih sayang. Mereka itu siapa? Mereka itu hambanya Allah, umatnya Rasulullah, yang mereka butuh pertolongan untuk jadi orang lebih baik. Dan lewat mereka kamu juga bisa jadi belajar kehidupan dan kamu bisa jadi lebih baik. Jadi pandangan dalam dakwah itu harus pandangan cinta, pandangan kasih sayang, pandangan yang kita mau bareng-bareng gitu. Aku mohon izin ya Bun, aku mau cerita bahwa surah Al-Asr itu jadi pedoman hidup buat aku dalam berdakwah sebetulnya. Surah Al-Asr itu, izin ya teman-teman sekalian, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal saleh, saling menasehati dalam kebaikan, saling menasehati dalam kesabaran. Ini dianalogikan. Ini bagus banget yang 4 ini nih. Iya, ini 4 ini tuh kalau kita mau beruntung. Analoginya apa? Analogi dari surat ini adalah kita sedang berada di lautan yang gelap, yang dalam, dan semua kita tenggelam, nggak sadar. Merugi dalam keadaan yang bahaya. Cara supaya kita selamat seperti apa? Yang pertama dikatakan kita beriman. Beriman itu sadar. Jadi kita sadar dulu, oh ternyata saya udah tenggelam terlalu lama, bahaya nih. Beriman dulu, sadar dulu. Setelah sadar beriman apa? Beramal saleh. Beramal saleh ini berbuat baik. Jadi kita berenang ke atas, aku mau selamat, nggak mau tenggelam terus-menerus begini. Namun setelah itu yang ketiga adalah saling menasihati dalam kebenaran. Ketika kita sendiri ke atas, kita ngeliat ke bawah, ternyata saudaraku masih pingsan, masih tenggelam, nolong masih bahaya. Oh nggak bisa nih, nggak bisa sendirian ke atas. Aku harus turun lagi, bangunin mereka, saling menasihati dalam kebenaran. Bangun, kamu udah pingsan terlalu lama. Ini membahayakan, boleh nggak kita bareng-bareng? Akhirnya bareng-bareng kita berenang ke atas. Di tengah perjalanan ada yang mengatakan nggak bisa, capek, jalan ke atas itu susah, ini gelombangnya besar, hujannya banyak, udah biarin aku tenggelam. Kata Quran tadi surah Al-Asr, saling menasihati dalam kesabaran. Terus kita bilang, boleh nggak sabar? Saat ini kamu yang lemah, aku tolong kamu. Besok aku yang lemah, kamu boleh nggak tolong aku? Kita bareng-bareng menuju jalan keselamatan. Jadi dalam surah Al-Asr itu, aku berpikir bahwa yaitu tugas kita kalau kita nggak mau rugi. Saya juga kadang-kadang lemah, kok boleh nggak nanti kalau saya lemah kamu ingetin saya, kalau kamu lemah saya ingetin kamu. Kita bareng-bareng yuk bergandengan tangan untuk menuju ke jalan ketaatan gitu sih Bun. Jadi kalau ngelihat ada teman-teman yang itu kan ujian ya Bun, ujian orang kan beda-beda, dan orang kan nggak bisa milih. Kadang-kadang aku juga nggak mau kok kayak gini gitu. Mereka kan orang-orang yang kita sayang, yang mau kita tolong. Sebagaimana kita juga pernah dapat ujian yang aku pengen kamu suatu hari nanti boleh nggak, jangan biarin aku sendiri, tolong aku juga gitu. Itu indahnya Islam ini, Masya Allah ya, buat kita saling bareng-bareng yuk gitu. Jadi intinya adalah beriman, beramal soleh, saling melakukan dalam kebenaran, saling menasihati dalam kebenaran, dan juga sabar. Iya, nggak mudah kan jadi orang baik, nggak mudah belajar gitu kan, nggak mudah gitu. Betul. Oke, kemarin aku lihat di postingan YouTube Mbak Oki, ada anak yang paling kecil, Sulaiman, baru dibawa ke rumah sakit. Apakah sedang melakukan salah satu terapi untuk penanganan Brother Willy sih? Betul. Alhamdulillah ya Bun, setiap orang kan ujiannya masing-masing ya Bunda ya. Oke, itu dikasih ujian sama Allah, punya anak dengan kelainan langka. Nah kan kita nggak pernah tahu bahwa di antara miliaran manusia Allah pilih kita salah satunya untuk menangani anak-anak dengan kelainan langka. Semuanya sehat, keluarga besar semuanya sehat, nggak ada turunan, nggak ada apa, tapi memang Allah takdirkan anak dengan kelainan langka, namanya sindrom Brother Willy. Apa itu sindrom Brother Willy? Ternyata sindrom itu adalah yang membuat orang nggak tahu kenyang itu gimana. Jadi kalau kita kenyang itu kebahagiaan loh, kenikmatan loh, anugerah loh. Karena kalau kita kenyang kita berhenti makan. Kalau orang nggak kenyang gimana? Makan terus dong. Iya. Nah itu kan ujian. Jadi Allah tuh luar biasa kalau kita mampu mensyukuri hal-hal kecil. Ternyata rasa kenyang itu hebat ya buat kita jadi berhenti makan gitu. Bayangin kalau kita lapar terus. Jadi Sulaiman ini lapar terus. Dalam beberapa kasus, kalau Bunda iseng gitu ya, searching di sosial media, orang-orang Brother Willy itu biasanya kulkasnya dikunci, lemari makanan dikunci, karena dia bisa ngambil semuanya. Bahkan dalam kasus yang ekstrim dia bisa ngambil makanan di tong sampah karena dia lapar. Coba bayangin kalau lapar gimana? Apapun depan mata akan dimakan gitu kan. Karena kan ada sesuatu di otaknya, kromosomnya agak punya kelainan di kromosomnya. Intinya banyak sekali kasus-kasus yang anak-anak meninggal di usia dini. Kenapa? Karena dia makan karena kegemukan. Jadi kegemukan itu ya jadinya jantung, hipertensi, gula dan sebagainya.
Nah biasanya orang tua seneng tuh kalau ngeliat anaknya banyak makan, tapi hati-hati, mungkin itu salah satu indikasi dari sindrom Prader-Willi itu. Nah singkatnya, alhamdulillah setelah nangis 7 hari pada saat itu Bun, ya namanya manusia biasa ya, shock gitu. Namanya kelainan langka, dengan begitu banyak perjuangan sampai hari ini alhamdulillah Oki mengatakan bahwa itu jadi perjuangan atau perjalanan petualangan yang seru aja gitu. Oh akhirnya jadi tahu nih, jadi lebih banyak tahu tentang ilmu-ilmu kesehatan. Dan sekarang Bun Oki mau cerita, Oki ingat banget pada saat itu ada profesor di NICU, kan Sulaiman masuk ke NICU. Beliau mengatakan, Oki, saya yakin banget Allah pilih kamu untuk mendapatkan anak dengan kelainan langka seperti ini. Pasti ada satu hal yang Allah akan rencanakan, dan itu bermanfaat untuk banyak orang. Dan Oki mau cerita sama Bunda, sampai hari ini banyak orang nggak tahu Prader-Willi syndrome itu apa Bunda. Di Aku Indonesia, juga baru tahu sekarang nih. Di Indonesia itu nggak ada komunitasnya. Makanya Oki lakukan, Oki gabung komunitas luar negeri, ikut international conference yang intinya sampai akhirnya sekarang setiap kali ada anak Indonesia yang Prader-Willi, itu dokter dari RSCM selalu bilang, hubungi Boki, hubungi Boki, hubungi Boki. Nah sekarang Oki mendirikan Prader-Willi Syndrome Indonesia gitu. Jadi mewadahi anak-anak Prader-Willi dan orang tuanya yang bingung, yuk kita bareng-bareng di sini. Karena kalau di luar negeri kan udah banyak tuh. Nah jadi sekarang yang penderita Prader-Willi di Indonesia ini berapa orang kalau yang Mbak Oki tahu? Ya yang gabung di komunitas kita ini masih 10 orang, tapi banyak banget Bun sebenarnya. Kayak Oki gabung di Malaysia tuh udah ada 200 anak gitu. Jadi sebenarnya banyak, cuman nggak tahu. Karena kan untuk kita bisa mendapatkan diagnosa itu kan pemeriksaannya bisa belasan dan puluhan dokter Bun. Dan darahnya harus dikirim ke luar negeri. Oh macam-macam, Masya Allah. Nggak semua orang kan bisa melakukan itu gitu. Makanya Oki di YouTube Oki buat pejuang NICU Bun. Jadi Oki wawancara orang-orang dengan kelainan langka supaya apa? Kamu kadang-kadang nggak sadar gitu. Kadang-kadang nggak sadar bahwa anakmu mungkin mendapatkan kelainan langka itu. Jadi nonton video ini supaya tahu gejala-gejalanya seperti apa. Karena anak kelainan langka kalau lambat penanganan itu fatal akibatnya gitu. Berarti dia nggak bisa stop makan atau gimana sih? Ya. Dia akan terus lapar, makanya kita harus kasih pemahaman. Dia harus disuntik tiap hari dengan namanya growth hormone, terus kita kasih pemahaman dari kecil. Harus berani bilang enggak tegas gitu, dalam urusan makan tuh tegas. Dan dia punya ciri-ciri hipotonia, itu otot yang lemah. Sementara kita bernafas perlu otot, makan perlu otot, gerak perlu otot. Makanya waktu Sulaiman bayi itu Oki bisa cerita dengan lancar karena sudah melaluinya, jadi nggak nangis ya. Kalau dulu masih gitu ya. Karena belum tahu mesti ngapain ya. Iya. Masih nggak tahu ini sebenarnya penyakit apa sih. Kalau sekarang lebih ke sedih-sedihnya boleh nggak, ntar aja. Yang penting kita fokus aja, masih ada harapan kok gitu. Nah dulu waktu Sulaiman bayi, Sulaiman nggak nangis, makannya juga pakai selang, nggak gerak, kayak boneka, fluffy baby, boneka gitu. Jadi Oki belajar banyak hal bahwa Masya Allah anak menangis itu sesuatu yang kita syukuri. Jadi ibu-ibu kalau di rumah anaknya nangis jangan dimarah-marahin, karena banyak banget orang tua di luar sana yang pengen anaknya nangis. Ibu-ibu kalau anaknya gerak ke sana kemari jangan dimarahin banget, karena banyak banget orang tua yang pengen anaknya bergerak, karena anak itu kan nggak bergerak, nggak nangis gitu. Jadi kadang-kadang sesuatu yang kita sebalkan sama anak kita, sesuatu yang dirindukan oleh ibu-ibu di luar sana. Betul, apalagi mereka yang nggak punya anak juga. Benar. Iya. Jadi alhamdulillah. Sulaiman jadi guru lah Bun, guru buat banyak bersyukur. Kalau dulu kan aku pikir kalau orang bisa bicara normal, emang bayi ya lama-lama juga bisa bicara, bayi otomatis bisa gerak gitu. Tapi Sulaiman kan harus dengan ratusan terapi Bun. Dengan air matanya, dengan perjuangannya, pakai tangan pakai besi, wah macam-macam. Karena sekarang aku jadi belajar ya lebih banyak bersyukur. Orang bisa ngomong, bisa nangis, itu sesuatu yang harus disyukuri sih. Gitu. Ya, alhamdulillah kalau nggak ngalamin itu kan. Iya. Tapi setiap orang memang jodohnya kan beda-beda ya. Perjalanannya menuju ke Tuhan itu kan masing-masing orang dengan masing-masing lah gitu loh. Mungkin kayak banyak orang yang ada yang rumah tangganya kayak anak-anak gue gitu, kayaknya kok sempurna, padahal kehidupannya nggak sempurna karena bapak ibunya bercerai ya kan. Ini pernikahannya baik-baik aja, tapi ternyata anaknya yang punya penyakit langka ya kan. Jadi setiap orang kan masing-masing ketidaksempurnaannya tuh beda-beda gitu. Tapi kita memang semuanya disuruh belajar untuk bersyukur dan bersabar tadi. Bersyukur dan bersabar, jadi hidupnya lebih ringan kan. Kalau ngeluh terus ya capek sendiri. Iya, betul. Oke. Mama apa kabar? Katanya sempat mengalami serangan jantung dan henti nafas saat beribadah di umroh ya tahun lalu. Haji. Oh wow, pas haji. Ya, jadi Oki juga baru pertama kali dalam hidup Oki tuh melihat orang di depan mata kepala sendiri yang nafasnya terus nggak bernafas. Terus? Gitu. Karena matanya tiba-tiba melek ke atas merah, kemudian nafasnya satu-satu terus berhenti nafasnya.
Qadarullah singkatnya, ibuku selesai haji pada saat itu, kita masih di kota Mekah, kita hotelnya di depan Ka'bah pada saat itu, di depan Masjidil Haram. Singkatnya alhamdulillah rumah sakitnya berada di bawah hotel kami, jadi penanganan cepat. Nggak kebayang kalau hotel Oki itu jauh, karena kalau orang yang henti napas itu berkejaran dengan menit. Kalau udah di atas 7 menit udah nggak tertolong. Karena dia harus CPR kan, harus gitu kan. Nah, alhamdulillah pada saat ibu lagi kehilangan atau henti nafas dan henti jantung, kita langsung bawa ke rumah sakit yang di bawah hotel kami dan ibu dilakukan tindakan CPR. Dadanya retak, memang tulangnya patah, tapi alhamdulillah ya kan itu yang iya, pakai tangan ya, alhamdulillah. Lagi-lagi karena ini peristiwa sudah 8 bulan berlalu, jadi oke lebih tenang dalam menceritakan. Singkatnya ibu dibawa ke ICU 11 hari dengan ventilator koma. Alhamdulillah lagi-lagi Allah kasih pelajaran hidup buat Oki Bun. Pada saat itu yang Oki lakukan adalah ngaji aja, baca Quran. Dan ternyata ketika baca Quran ibu tuh nangis. Ternyata orang koma itu bisa ngedengar. Selama ini kan kita ngeliatnya di TV, tapi ternyata itu bener gitu. Jadi Oki ngaji, terus di ICU ibu nangis gitu. Hari kelima ibu udah ngeliat, udah buka mata tapi matanya ke atas. Terus Oki bilang ibu bertahan ya. Ibu kan ngafalin Quran Bun. Waktu itu masih 12 juz atau berapa gitu. Oki bilang ibu bertahan ya. Karena ibu selalu bilang nggak mau kembali sama Allah kalau belum selesai hafalannya. Mau bersama Quran seluruhnya. Udah baik dalam berinteraksi dengan Quran baru kembali sama Allah. Jadi dia bilang ibu kan punya janji, ibu pengen nyelesain Quran ibu bertahan ya gitu. Pada saat itu dokter mengatakan ini susah. Bayangin Bun, pada saat itu badannya tuh udah dingin dan pucat. Kalau kita ngeliat jenazah kan warnanya beda ya. Udah kayak gitu. Jadi dokter mengatakan kejadian ini sangat sulit dan sangat berat. Ada 3 kemungkinan. Pertama, ibu kamu nggak bisa bertahan karena berat ya. Orang udah berhenti nafas, berhenti jantung tuh susah gitu. Kedua, kalaupun bertahan harus pakai alat, bergantung pada alat sumber hidupnya. Ketiga, ya sembuh aja tiba-tiba. Kalau Allah udah berkehendak bisa sembuh tiba-tiba. Mereka bilang kamu punya Ka'bah di depan, doa aja sama Allah. Aku baru ngomong loh, ini kan tanah suci ya, Ka'bah di situ. Iya, kamu punya Ka'bah, doa aja ke depan gitu. Beberapa orang mengatakan termasuk keluarga dan segala macam, oke ikhlas. Ibu udah haji, insya Allah kalaupun terjadi kemungkinan yang terburuk didoakan jutaan orang, disolatkan jutaan orang, ikhlas. Tapi dari semua keluarga aku yang enggak kok, masih bisa, aku bilang gitu, masih bisa bertahan. Padahal semua keluarga, semua dokter di Indonesia udah bilang ya siap-siap. Adik-adik juga udah beli tiket, udah mau datang, siap-siap Bun. Kalau terjadi apa-apa kita mau sholatin bareng gitu, istilahnya gitu. Udah mereka udah siap-siap. Aku masih enggak, masih bisa kok gitu. Dan mereka kasihan ngeliat aku. Jangan, cuman kamu doang nih yang nggak memberatkan istilahnya gitu. Akhirnya yang aku lakukan adalah setiap hari ke Ka'bah jam 2 pagi sampai jam 6 pagi, tawaf, doa, minta sama Allah, dan yakin lah, perasaannya yakin gitu. Yakin aja. Itu kunci dari kita mengucapkan doa. Harus yakin dengan doa kita. Nggak tahu kenapa yakin. Aku bilang ya Allah boleh nggak ya Allah kasih kesempatan. Papaku waktu itu meninggal serangan jantung juga mendadak. Masa sama sih ibuku juga mendadak gitu. Kasih aku kesempatan ya Allah gitu. Dan yang aku herannya setiap kali aku berdoa, entah dari mana-mana orang tuh datang Bun, mereka bilang gitu, mereka nyolek, kamu doanya khusyuk banget, boleh nggak doain aku juga gitu. Orang-orang asing Bun, kamu doanya kan ambil nangis kan, udah kita nggak fokus sama orang pada saat kita berdoa kan, tiba-tiba ada yang nyolek, doain aku ya, nama aku ini, kamu doanya khusyuk banget gitu, doain aku gitu. Ya ibu, nama ibu siapa yang saya doain? Terus ya udah akhirnya doa. Di hari ke-11 dokter mengatakan kita harus pindah rumah sakit. Ibu kamu sudah pakai ventilator 11 hari, nggak baik gitu. Kita harus pindah rumah sakit, harus dibolongin lehernya, tracheostomy namanya. Ya udah siap-siap mau pindah, tiba-tiba dokter mengatakan nggak jadi. Ibu kamu boleh pulang katanya. Terus aku bilang, ntar dulu dok, aku jadi bingung karena aku bingung ngerawat orang keluar dari ICU, nggak boleh dibawa ke ruang penginapan, nggak ada ruang penginapan kan di situ. Maksudnya ruang rawat tuh nggak ada. Kamu bawa ke hotel, kamu urus sendiri. Terus beneran pulang atau masih boleh di sini gitu. Aku malah pengen ibuku di rumah sakit supaya ada yang ngurusin gitu. Nggak boleh pulang gitu. Akhirnya ya udah di hotel aku ngerawat ibuku dan kamu harus pulang ke Indonesia katanya. Karena kalau di Mekah terus-menerus secara psikologis ibumu membutuhkan keluarga berada di sisinya. Ya banyaklah keajaiban. Singkatnya kita bawa ke Indonesia, masuk lagi ICU di Indonesia. Dan ibuku masih terus baring. Aku pikir ini jangan-jangan baring terus nih seumur hidupnya gitu. Tapi alhamdulillah dalam waktu 2 bulan 3 bulan udah seperti sedia kala, berenang seperti sedia kala, keluar kota seperti sedia kala sampai hari ini. Jadi aku belajar bahwa
itu tadi kita punya kekuatan yang namanya doa yang bisa merubah segala sesuatu yang kelihatannya nggak mungkin jadi mungkin. Ya itulah Bun, jadi banyak. Makasih ya Allah dikasih pelajaran hidup kayak gini gitu. Memang tadi pokoknya kuncinya kita berdoa adalah kita harus yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. Kadang-kadang kita nggak pernah yakin. Kadang-kadang manusia banyak gitu. Pada saat kita berdoa, doa gue dikabulin nggak ya? Dia nggak yakin sama doanya dia sendiri gitu kan? Doanya nggak sepenuh hati. Jadi nggak nyampe entar doanya gitu. Benar. Ya jadi, mungkin kalau kita kita kalau melakukan doa dan kita yakin bahwa doa itu akan dikabulkan Allah, karena Allah tuh ternyata seasik itu, semaha cinta itulah gitu. Jadi insya Allah tidak dikabulin. Dahsyat sih itu. Jadi belajar banyak hal tentang doa sih, tentang keyakinan, tentang gimana kita menghadirkan hati ketika kita berdoa gitu. Betul. Aku juga pernah lewatin itu soalnya. Ada lagi yang bisa tolong kan waktu itu? Siapa? Betul, cuman Allah. Iya. Katanya dalam waktu dekat mau ke Mesir. Iya Bu, doain ya Bunda, doain. Iya, kenapa? Enggak, itu sekolah. Sekolah lagi kan? Iya, betul. Kenapa Mesir pilihannya? Kenapa bukan kayak misalnya ada Yaman, ada Mekah, Madinah ya kan? Pertama, aku jawab dulu kenapa Mesir. Memang skenario Allahnya luar biasa ya Bun. Aku itu pertama kali main film, awal karirku itu di Mesir Bun. Tahun 2008 pada saat itu. Aku memerankan seorang tokoh wanita namanya Alna Altafunisa, di mana dia adalah seorang mahasiswi Azhar Mesir. Otomatis ketika namanya main film, kita kan ke sana observasi dulu, kita mendalami dulu, kita masuk dulu ke kampusnya untuk mendapatkan jiwanya si karakter ini kan. Ditambah lagi aku main karakter itu 4 tahun Bun. Udahlah filmnya ada sequelnya, tiap tahun ada sinetronnya, dan selalu rating 1 tuh sinetron sampai berhentinya pun di rating 1. Jadi kita berhenti sinetron itu pada saat sinetron itu masih tinggi. Kita udah berhentiin gitu. Karena saking penulisnya nggak mau ceritanya kemana-mana. Bayangkan 4 tahun aku hidup dengan karakter itu Bun, setiap hari. Gimana nggak karakter itu masuk ke diri aku gitu. Makanya aku berterima kasih kepada karakter itu yang menjadikan aku yang sekarang. Bayangin tiap hari itu karakter itu, tiap hari kerjaan beliau itu adalah, kan beliau diceritakan ustadzah Bun. Tadinya seorang mahasiswa Azhar, kemudian jadi ustadzah, punya pondok, ngajarin Quran, ngajarin hadis, ngajarin agama kepada banyak orang. 4 tahun kerjaanku tuh begitu, tiap hari. Itu yang namanya skenario, teks itu berlembar-lembar, karena di situ isinya aku ceramah, isinya aku ngajarin Quran, isinya hafalan Quran, hafalan hadis, dan sebagainya. Itu 4 tahun aku begitu, otomatis aku jadi belajar banyak kan. Itu sangat menginspirasi hidupku dan akhirnya membuat aku walaupun udah pergi kemana-mana ke berbagai macam negara, tapi aku tetap menjatuhkan pilihanku dan cintaku sama negara itu. Karena jiwaku ada di situ dan di situ banyak sekali guru-guru dan ada kampus yang luar biasa di sana, sehingga aku merasa nggak tahu, aku cinta sama negara itu, aku cinta sama orang-orang yang ada di situ, aku cinta sama keilmuan yang ada di situ gitu. Ini kan bergantung pada pengalaman orang ya Bun. Pengalamanku lewat dari film itu, akhirnya hampir tiap tahun aku datang ke sana, aku ngerasa itu jadi negara keduaku gitu. Ditambah orang Indonesianya banyak Bun, jadi nggak ngerasa terlalu asing. Berarti di mana, ke Kairo? Kairo insya Allah. Al-Azhar bukan? Amin. Anak-anak akan masuk ke Azhar, tapi aku sedang berjuang. Nggak tahu takdir Allah seperti apa kan. Ke umurku juga udah lewat kan Bun sebenarnya. Jadi apa yang tidak mungkin kalau Allah. Nah itu dia. Apa yang tidak mungkin, betul. Semua yang tidak mungkin bisa jadi mungkin kalau kita yakin. Betul. Jadi betul itu betul banget. Jadi tugasku sekarang aku cuman belajar semampuku yang terbaik. Tapi kan sebelum aku podcast sama Bunda ini aku belajar sama guru di Mesir juga sebenarnya untuk prepare segala sesuatu. Nah kemudian kenapa aku masih terus belajar? Aku ngerasa Bun, ketika aku ngomong dan sebagian orang mau mendengarkan, itu kan anugerah ya Bun ya. Maksudnya Allah kasih anugerah, Allah kasih. Coba siapa orang, masa kita ngomong orang sebanyak itu mau dengerin, kan itu sesuatu anugerah sekaligus tanggung jawab untuk kita bisa menyampaikan yang lebih baik, lebih betul dengan cara yang baik, bisa membawa orang menuju kepada Allah. Aku ngerasa itu menjadi tanggung jawabku untuk aku harus nambah ilmu terus supaya aku bisa memberikan yang lebih baik kepada orang, kepada masyarakat, kepada umat gitu. Jadi itu sebabnya kenapa aku harus merasa diriku ini wajib untuk terus menambah ilmu gitu. Anak-anak juga ikut pindah Bun, ikut belajar juga. Karena bagiku sebagai seorang Muslim, kalau kita mau mendalami agama kita, maka salah satu caranya harus menguasai bahasa Arab sebetulnya. Karena sholat kita. Ini nyindir gue apa gimana? Enggak
Bun. Aku juga baru mendapatkan pemahaman ini juga baru beberapa tahun belakangan kok Bun gitu. Karena aku ngerasa aku tuh baca Quran ya baca, cuman ya semuanya pakai terjemahan kan Bun gitu. Terus aku kalau ngomong sama orang-orang semuanya pakai translator gitu. Terbatas gitu. Aku pengen lebih dalam gitu. Nah, kalau orang-orang yang pengen lebih dalam kan jangan pakai perantara-perantara. Karena niatnya pengen menjadi ustazah ya. Pengen memperdalam agama. Jadi harus karena, ngerti biar teori dan juga harus ngerti segala macamnya kan gitu ya. Kan kuncinya di situ tuh pintunya. Kalau pintunya udah kita dapat, kita bisa berenang menyelaminya lebih dalam. Ibarat jadi dosen ya dia harus tahu ilmunya gitu kan. Gitu. Jadi kalau bisa sepenuhnya kenapa harus setengah-setengah gitu. Karena orang-orang kita kan dalilnya mana? Dalilnya mana? Kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya agak-agak pusing juga ya gitu. Jadi bagiku penting untuk terus menambah ilmu, di samping karena memang aku semakin belajar semakin kita ngerasa bodoh kan Bun, semakin kita ngerasa banyak banget ya ilmu yang aku nggak tahu. Ternyata yang ini aku nggak tahu, ini aku nggak tahu. Nah, selain merasa diri ini bodoh banget, makanya harus terus belajar. Yang kedua, aku ngerasa bertanggung jawab untuk memberikan yang lebih baik kepada masyarakat gitu, supaya lebih banyak ilmunya, lebih bijak dalam menyampaikan ilmu, lebih bisa membuat orang-orang mengerti bahwa Islam tuh indah, damai, menyenangkan gitu. Betul. Karena memang nggak tahu kenapa akhir-akhir ini juga banyak tampilan-tampilan, mohon maaf, Islam yang style itu keras gitu loh. Mungkin dibutuhkan orang-orang yang style itu indah gitu. Jadi kita mendengarkan pun enak aja gitu karena adem, ceramahnya enak, nggak judging siapa-siapa ya kan. Yang penting kita jadi kesadar bahwa ini tuh kita tuh emang sadar tentang ketuhanan lah gitu loh. Makanya memandang semua orang tuh dengan pandangan penuh cinta, itu kan kata guru. Ya Rahman ya Rohim. Gitu, Allah kan Maha Penyayang, Maha Pengasih. Jadi kita kalau memandang setiap orang punya ujiannya masing-masing. Dia berbuat begitu karena pasti ada sesuatu yang melatar belakangi dia gitu. Jadi kalau kita pandangan penuh cinta, dakwanya jadi penuh cinta gitu. Memandang penuh Ar-Rahman Ar-Rahim tadi itu kan ya. Iya, oke. Ini kepindahannya bertahap, dimulai dari Mbak Oki, baru anak Maryam dan juga Khadijah. Ini namanya Maryam Khadijah sama kayak ponakan-ponakan gue ya. Ponakanku juga namanya Maryam Khadijah. Panggilannya DJ. Iya sama. DJ juga. Kadang-kadang kalau males DJ. Makanya DJ sama satu Iam. Lalu kemudian menyusul suami dan 2 anak yang terkecil dan akan menyusul tahun depan. Oh ya, sama satu lagi kenapa di Mesir, karena kita ada pesantren Bun dekat rumah Oki nih. Di sini di Indonesia ini ada pesantren, kita ada 16 cabang termasuk salah satunya di Mesir. Jadi pesantren kita ini pesantren yang full beasiswa Bun. Oke juga gini nih Bun. Oke, sebelum Oki jawab pertanyaan Bunda, Oki pengen ngasih tahu Indonesia ini kan Masya Allah kita ini orangnya banyak banget kan Bun. 280 juta lah ya. Sekitaran segitu. Ya Allah, kita ini jumlahnya banyak banget. Tapi kok nggak kedengeran di dunia internasional. Indonesia itu tuh jarang dikenal namanya gitu. Sementara ketika Oki pergi ke pelosok-pelosok safari dakwah, kita tuh pinter-pinter Bun. Orang Indonesia tuh pinter-pinter. Cuman nggak ada kesempatan aja untuk belajar atau karena terkendala bahasa gitu. Nah jadi Oki ngerasa ya Allah Indonesia tuh hebat-hebat banget sih orangnya. Boleh nggak sih kita bersatu gitu antara orang yang berharta, kasih hartanya, antara orang-orang yang nggak punya, yang punya semangat belajar, bisa belajar gitu. Nah itulah akhirnya berdiri pesantren Tahfiz Maskal Wafat ini sudah berdiri 7 tahun, salah satunya ada di Mesir. Kita memberikan full beasiswa untuk anak-anak cerdas Indonesia. Setelah selesai mereka hafalin Quran, kemudian mereka belajar bahasa Arab, belajar Islam, kemudian kita kuliahkan dengan beasiswa. Karena kan sekarang kampus-kampus banyak banget loh Bun yang ngasih beasiswa untuk anak-anak tahfiz di dalam maupun di luar negeri. Jadi itu yang saat ini sebenarnya 7 tahun belakangan Oki kerjakan Bun. Jadi kita memilih anak-anak terbaik Indonesia, kemudian kita sekolahkan mereka sampai jadi. Oki tuh nggak mau Bun, anak itu setengah-setengah. Kalau dia udah jadi, bayangin dia udah jadi dengan kan kalau penghafal Quran itu nggak mesti jadi pengajar Quran 24 jam kan. Dia harus jadi pembisnis, dia harus jadi politikus, dia harus jadi apapun. Kan? Oke, ngebayangin kalau mereka udah jadi orang-orang hebat ini, pasti nggak mungkin. Dulu aku pernah dibantu oleh umat, pasti aku akan bantu orang lain lagi gitu. Jadi kebaikan ini estafet gitu. Nah dampaknya apa, negara ini jadi baik. Kenapa? Karena diisinya oleh orang-orang yang baik seperti mereka-mereka ini gitu sih. Jadi goals panjang waktu itu ke situ. Nah di Mesir kita ada pesantren tahfiznya juga Bun. Karena kita kasih beasiswa untuk anak-anak Mesir juga. Ketika mereka selesai kuliah, mereka ngajar di Indonesia. Pesantren sini. Gitu. Nah salah satu kenapa kita pindah ke Mesir karena di sana juga ada pesantrennya gitu. Jadi kita mau kembangin bareng-bareng. Oke, pengen banget ngelihat anak-anak Indonesia ini bisa berwawasan global, bisa pergi kemana-mana dengan wasilah Quran. Mereka cerdas kok, mereka pinter. Tinggal dibuka jalannya dikit aja, mereka jadi orang hebat gitu. Dan mereka akan menghebatkan orang lain berikutnya gitu. Masya Allah, gitu cerita yang sangat mulia sekali.
Orang-orang Indonesia tuh pintar-pintar Bun. Kadang kalau kita ngelihat anak-anak muda kita dengan binar matanya yang terang benderang mau belajar kan kita, aduh, padahal kita punya teman-teman yang mau sekolahin kamu kok gitu. Tinggal kita satuin aja gitu. Jadi berarti nanti berangkatnya anak Maryam sama Khadijah dulu. Akan lebih dulu berangkat sama Maryam sama Khadijah. Setelah itu tahun depan kalau Allah berikan rezeki dan kemudahan anak-anak lainnya menyusul gitu. Iya. Oke. Nggak berat tuh ninggalin Ibrahim yang masih 7 tahun dan Sulaiman yang baru 4 tahun. Iya, kan kalau pindah bukan berarti nggak bolak-balik kan Bun. Sekarang kan sudah lebih mudah kan untuk bolak-balik. Ya makanya berdoa semoga Allah berikan rezeki supaya mudah bolak-balik. Gitu. Bolak-balik itu berarti sebulan sekali, 2 bulan sekali. Iya. Insya Allah kalau Allah berikan rezeki rencananya gitu. Karena kan pesantren di sini, pekerjaan semuanya di sini, bisnis semuanya masih di sini, jadi masih bolak-balik. Iya. Bisnisnya apa aja tadi? Ada apa? Parfum, baju, kerudung, terus kosmetik, skincare. Nah itu kan masih perlu diurusin kan. Iya. Itu soalnya kan itu kan ladang yang nggak bisa ditinggalin gitu aja kan. Iya. Kalau sistem memang udah jalan beneran sih, mungkin bisa. Walaupun ada beberapa bisnis yang sistem udah jalan, tinggal kita promo-promo di sana gitu. Gitu. Tapi ya kadang-kadang kita kalau memilih sesuatu pasti harus ada pengorbanannya kan, kita nggak bisa dalam satu waktu kita ambil semuanya. Jadi menurut aku menuntut ilmu memang harus ada yang dikorbankan sedikit gitu untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal di satu hari nanti gitu. Jadi nggak apa-apa lah, insya Allah pengorbanan dikit untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Gitu. Pokoknya sampai selesai sekolah atau anak-anak jangan-jangan bablas dari sekolahnya. Anak-anak kan SD, SMP, SMA, kuliah di Mesir. Insya Allah gitu. Kalau kan paling cuma sekolah bentar, habis itu balik ke sini. Iya. Oh hebat. Ini kan plan ke Mesir udah lama banget. Iya benar. Tapi kaderullah tahun lalu mama jatuh sakit. Betul. Sempet galau nggak ninggalin mama? Iya betul Bunda. Jadi waktu ibu dalam keadaan sakit pada saat itu di kepala Oki udah nggak ada nih, Mesir udah nggak ada. Karena kan pada saat itu kepikirannya ibu pakai alat berlangsung lama gitu kan, kalaupun bertahan gitu. Jadi pada saat ibu dalam keadaan begitu, udah Mesir udah nggak ada memang di otak ini. Memang oke, saya akan di Indonesia ngerawat ibu, ya udah belajarnya di Indonesia aja gitu. Tapi Allah takdirkan ibu sembuh, Bun. Ibu itu kan juga punya guru Quran di Mesir. Ibu tuh juga pengen tinggal di Mesir, Bun. Karena guru-guru beliau di Mesir sebetulnya. Jadi ketika ibu sehat, ya alhamdulillah balik lagi jadinya. Niat awalnya untuk bisa tinggal di Mesir dan bisa belajar di sana, ya balik lagi. Ibu juga mengatakan ibu juga pengen tinggal di Mesir, tapi sekarang kan masih lihat dulu lah keadaan seperti apa gitu. Jadi ya, nggak tahu ya, kebahagiaan orang beda-beda ya Bun. Kalau kebahagiaanku itu salah satunya bisa terus belajar dan menambah ilmu sih. Orang yang hobi sekolah tuh dia. Orang kok hobi sekolah. Kan orang beda-beda Bun hobinya kan. Kalau Eken nggak bakal sekolah lagi, capek gitu kan. Wah sih hebat sih kalau orang mau terusin sekolah lagi gitu. Ya, belajar sebenarnya nggak bisa di kampus kan Bun ya. Belajar kan bisa di mana. Iya. Cuma kan kalau misalnya berarti Mbak Oki benar-benar tahan dengan teori-teori. Kalau aku kan orangnya praktisi. Aku paling nggak bisa aku banyak teori. Praktisi juga kan ilmunya banyak dari praktek gitu. Beda jalurnya beda. Kalau sama kayak adekku Ricis kan sukanya yang praktek-praktek gitu. Jadi orang tuh beda-beda. Jadi kalau ada orang bilang, "Oke, kamu kok belajar mulu?" Ya orang beda-beda. Mungkin kamu hobinya masak, aku hobinya nggak masak gitu. Aku hobinya belajar. Nggak masak? Itu dia Bun. Jadi aku nggak bisa atau nggak mau? Aku kagum sama orang-orang yang jago masak. Karena dari kecil ibuku selalu bilang udah nggak usah masak, kamu belajar aja gitu. Nah ketemulah suami yang mengatakan nggak usah masak juga. Jadi tiap hari ojek online terus nih atau? Ya ada yang masak. Ada yang masak ya. Kalau lagi pada pulang Lebaran? Nggak ada Bun, semua ada di sini semua kan. Oh ada, nggak ada yang pulang? Bergantian. Oke. Ya kan orang kelebihan kekurangannya Bun ya. Kekurangan aku. Dulu juga aku jarang suka masak, tapi lama-lama begitu anak-anak udah gede nih cowok-cowok ngelihat. Apalagi suami juga senangnya makan kan. Jadi mau nggak mau akhirnya masak gitu. Kalau ada support dari sekitar kan pasti kita kan. Apalagi udah kita udah masak terus dipuji. Dapat apresiasi. Enak deh. Bikin resep apa lagi deh. Jadi mulai gitu tuh. Apalagi sekarang banyak sekali yang di YouTube yang ini kan cara masak. Oke, ini dua pertanyaan terakhir guys ya. Apa pesan atau nasihat dari almarhum papa atau mama yang selalu Mbak Oki aku pegang dan ingat sampai sekarang? Aku pegang dan aku syiarkan kepada banyak orang karena bagiku ini penting banget Bun. Bapakku udah meninggal, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'fu anhu amin amin rabbil alamin, tapi beliau memberikan pesan-pesan yang banyak. Dari sekian pesan yang banyak ada satu yang mau aku kasih tahu pada hari ini karena itu berguna untuk kehidupanku. Kami ini kan 3 bersaudara, semua perempuan Bun. Papa tuh selalu bilang waktu kami kecil-kecil, perempuan-perempuan kalian harus pinter dan kalian harus bisa jadi orang yang mandiri.
pinter dalam bidang apapun terserah kalian. Semua orang punya kepintarannya dalam bidang masing-masing. Mandiri salah satunya kalau bisa menghasilkan uang sendiri itu baik. Kenapa? Kata Papa, Islam itu indah banget, Masya Allah. Sebelum kita menikah kita dinafkahi oleh ayah. Setelah kita menikah kita dinafkahi oleh suami. Namun terkadang kehidupan tidak seideal itu. Bisa saja ayah atau suami meninggal duluan, atau sakit, atau nggak bertanggung jawab, pergi dan sebagainya. Terus kamu gimana? Kalau kamu nggak cerdas dan kamu nggak bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Perempuan-perempuan harus mandiri, harus kuat, harus berdaya. Jadi kata Papa, apapun yang menjadi hobimu, kamu seriusin, jangan setengah-setengah. Orang setengah-setengah nggak bakal bisa jadi apa-apa. Terserah menjadi apapun, silakan. Tapi harus maksimal, harus ahli di bidangnya. Setelah itu kalau kamu bisa punya penghasilan sendiri, itu baik untukmu. Setidaknya kamu bisa punya tabungan, kamu bisa bersedekah dengan banyak orang, seperti itu. Jadi dari situlah akhirnya kami 3 kakak beradik ini tumbuh menjadi perempuan-perempuan yang berusaha untuk bisa mandiri. Dalam artian pesan Papa adalah kita nggak pernah tahu kehidupan yang akan datang. Kamu nggak boleh jadi orang yang minta-minta sama orang lain. Kalau terjadi apa-apa, kamu bisa melanjutkan kehidupanmu, gitu. Jadi pesan itulah yang aku sampaikan kepada banyak orang. Boleh nggak kita perempuan-perempuan memang betul kita dinafkahi, kita bukan tulang punggung, memang kita tulang rusuk, dilindungi, dijaga. Tapi kadang-kadang kehidupan kita nggak berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Jadi kamu bergantung kepada siapa? Tentu sama Allah. Tapi kamu harus punya skill untuk kamu bisa menjadi orang yang produktif, orang yang berdaya dan bisa melanjutkan kehidupanmu dengan baik, gitu. Itu pesan Papa yang penting banget sih dalam kehidupan ini. Karena aku banyak mendapatkan cerita, ada seorang jemaah cerita, aku seorang istri yang pada saat aku nikah aku manja banget, dimanjakan oleh suami, nggak boleh ngapa-ngapain. Begitu nggak ada. Nah akhirnya suamiku meninggal mendadak, kata beliau. Ini cerita nyata, mendadak. Abis itu aku bingung, katanya. Aku hidup dengan peninggalan harta waris, terus harta warisnya habis. Terus bingung. Akhirnya sekarang bingung mau minta ke siapa, bingung karena nggak punya skill, nggak punya keahlian, nggak tahu gimana cara ngelanjutin hidup. Nah aku bilang boleh nggak perempuan-perempuan kita betul, kita makmum betul, kita tulang rusuk betul, tapi sisi-sisi yang kuat, berdaya, mandiri itu tetap harus ada pada dirimu untuk kau bisa melanjutkan kehidupan. Kalau sesuatu yang nggak engkau inginkan terjadi pada dirimu, gitu. Itu pesan Papa sih, Bun. Oke, ini kayaknya memang sama ya, Bapak jadi sama bapakku sama. Oke, apa gitu ya, anak-anak perempuan jadi mandiri dan gahar semua. Iya. Karena ya sama, kita kan lemah gitu. Makhluk yang jangan bergantung sama suami, jangan bergantung juga dengan orang tua, sama kan. Suatu saat gue juga pernah jadi janda dulu kan ya, jadi harus bisa berdiri atas kaki sendiri. Jangan rapuh gitu. Kalau Papa bilang kuat gitu, harus kuat. Apapun yang terjadi, maju jalan gitu. Gitu sih. Betul. Itulah, Bun. Oke. Nah, sebagai anak pertama dari ini berapa adik? 3, adikku 2. Adik 2. Oke. Dari kecil Mbak Oki ini selalu jadi teladan yang baik. Apa pesan nasihat dari Mbak Oki untuk adik-adik yang selalu kamu gitu? Banyak pesan, salah satunya sebenarnya ini pesan untuk diriku sih, Bun. Kadang-kadang kalau terjadi sesuatu kan kehidupan kita kan nggak seindah seperti orang-orang lihat. Semua orang kan pasti ada kesedihan, ada air matanya masing-masing. Ada kesempurnaan, suka dan dukanya pasti ada. Jadi ada satu ayat yang aku pegang jadi peganganku dan aku sampaikan kepada adik-adik. Ayatnya dalam surah Al-Baqarah 216. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu nggak suka itu yang baik untuk kamu. Betul. Boleh jadi apa yang kamu suka, apa yang kamu harapkan itu nggak baik untuk kamu. Allah Maha mengetahui, manusia nggak tahu. Jadi aku kasih tahu sama adik-adikku dan aku sendiri. Kadang-kadang dalam kehidupan ada sesuatu yang kita nggak suka. Kenapa sih ya Allah? Kok begini banget kehidupanku ya Allah? Kok nggak berhentinya kesedihan ini terjadi padaku ya Allah? Kok sebegini banget sih kehidupanku gitu? Tapi justru apa yang kita nggak suka itu yang terbaik. Dari situ kita belajar sabar, belajar jadi lebih tawadu. Mungkin dulu sombong kalau dikasih kaya, dikasih populer, dikasih sakit, dikasih macam-macam, jadi lebih rendah hati. Dari situ mungkin jadi belajar ikhlas, belajar kuat, belajar ridho bahwa ya Allah kita tuh bukan siapa-siapa, mau ngapain, mau sombong buat apa gitu. Kita bukan siapa-siapa. Allah tuh gampang banget loh ngubah keadaan seseorang. Bukan lagi. Jadi ajaibnya Allah, Masya Allah, Allah Maha Besar. Jadi dengan begitu kita jadi memandang kehidupan ini dengan pandangan yang positif, gitu kan? Jadi positif. Jadi kalau ada apa-apa ya tenang aja, nggak apa-apa. Hari ini sedih, besok pasti ketawa kok. Kan nggak ada air mata yang abadi. Iya betul. Juga kalau hari ini lagi bahagia, nggak ada kebahagiaan abadi juga. Iya, besok pasti nangis lah. Jangan GR, besok ada ujian lagi nih. Iya, betul. Jadi kita menjalani kehidupan ya tenang aja gitu. Apapun yang senang, sedih, itu proses kehidupan yang harus dilalui dan harus dilewati gitu. Betul. Gitu sih. Jadi bilang sama adik-adik,
hari ini lagi kaya nih, lagi populer nih, lagi dicintai, besok mungkin kebalikan. Jadi siap aja dalam setiap kondisi gitu. Jadilah jiwa-jiwa yang tenang. Ya. Tenang, kena ombak ya tenang aja. Iya benar gitu. Nanti kalau ketemu ombak berikutnya, oh udah pernah lewatin ombak yang Iya, emang cemen yang gini kan. Namanya juga lagi diuji di ospek sama Allah ya. Iya benar. Oke, udah banyak yang kita ngobrol ya berdua ini dan isinya daging semua juga. Aku doain mudah-mudahan lancar sekolah di Mesirnya dan membawa ilmu buat masyarakat Indonesia dan semoga bermanfaat dan banyak menambah perempuan-perempuan yang punya punya ilmu agama, ilmu Tuhan ya, ilmu ketuhanan sih Allah bilang yang sangat lengkap. Amin. Karena jarang loh ustazah perempuan itu yang punya title yang top markotop itu. Doain ya Bun. Doain. Insya Allah aku akan menjadi dibangga karena wah ini dia salah satu yang bisa punya ilmu yang luar biasa yang bisa kita tanya gitu. Amin. Lagi lo bijak, waduh tambah hebat lagi. Ya wes, sukses, lancar, selamat, dan mudah-mudahan puasa juga lancar. Amin. Dan ibu juga sehat seperti biasa dan Bunda juga bahagia selalu. Amin. Kita bahagia. Makin tua makin bahagia. Yaudah guys, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.